Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi di channel Ilman Kadori. Kali ini saya bahas setelah kemarin di wawancara ya, bagian di wawancara, saya tambahkan lagi sedikit teman-teman. Nah, sambil nanti bahasan wawancara sedikit, tapi berkaitan juga dengan bagaimana setelah nanti lolos terpilih menjadi seorang PPS ya. Oke, jadi bahasan ini sekaligus persiapan wawancara, sekaligus juga nanti bagi yang lolos akan seperti apa gambarannya. Oke, ini dia tutorial ataupun informasinya. Oke, satu, nanti bagi calon PPS, misalnya sekarang lagi di tahapan CAT atau wawancara ya, kalau nanti dinyatakan lolos, yang pertama yaitu siap menjadi abdi negara teman-teman. Itu di bawahnya saya kasih note kurang lebih 7 bulan. Nah, nanti Juni sampai Desember. Itu menurut ini ya, tahapan di tahapan pilkada, ya, tahapan persiapan. Oke, itu yang pertama. Jadi siap menjadi abdi negara. Jadi bagi teman-teman nanti yang lolos kemudian tapi sudah punya pekerjaan, ikutan juga untuk menjadi seorang PPS, berarti siap-siap mungkin lebih memprioritaskan tentang PPS ini ya. Jadi atau sebaik mungkin teman-teman atur supaya tidak bentrok ataupun supaya tidak terjadi hal-hal misalnya untuk bagaimana supaya PPS ini menjadi prioritas. Oke, kurang lebih 7 bulan, Juni sampai Desember. Kemudian apa tahapannya nanti setelah lolos menjadi seorang PPS atau terpilih menjadi seorang PPS. Nah, ini juga mungkin nanti di wawancara ataupun dalam tes wawancara, mungkin teman-teman juga sedikit ada gambaran dari yang saya jelaskan ini. Jadi berdasarkan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan, kita tahu tahapan di pilkada ini ada tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Nah, nanti bagi pekerjaan PPS, nah itu ada di tahapan persiapan. Nah, nanti teman-teman bisa lihat tuh di PKPU nomor 2 tahun 2004 tentang tahapan persiapan. Jadi nanti ini 2 poin ya, tapi di atasnya ada itu. Kan ada 8 tahapan di tahapan persiapan ini ya. Ini salah duanya itu ya. Jadi antara 24 April sampai 31 Mei itu nanti ada penyerahan daftar penduduk potensial pemilih atau DP4 yang kita kenal DP4 ke KPU ya. Dalam hal ini nanti KPU akan menyerahkan ke PPK, kemudian PPK nanti akan mendistribusikan ke PPS itu. Yang tahapan berikutnya 31 Mei sampai 23 September itu adalah pemutakhiran data penyusunan daftar pemilih. Nah, nanti biasanya kalau pengalaman kemarin pemilu yang 14 Februari itu begitu terpilih, itu kita akan di call atau dihubungi oleh PPK kecamatan, apakah nanti diundang untuk masuk grup dulu ataupun nanti langsung dikumpulkan setelah ada info bahwa teman-teman terpilih sebagai PPS. Nah, biasanya nanti dalam tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih ini nanti ada beberapa kegiatannya teman-teman ya. Nah, ini saya bilang tadi sebagai bekal wawancara juga boleh. Jadi satu, nanti begitu diundang nanti kita PPK akan membawa tadi data DP4 tadi ya, yang potensial pemilih tadi, atau ya diberikan oleh KPU. Nanti salah satunya yang dilakukan adalah memanggil, kemudian nanti akan menghitung perkiraan jumlah TPS di masing-masing desa itu ya. Yang pertama nanti kita berarti butuh informasi jumlah pemilih per TPS dari KPU, karena kan sekarang kalau nggak salah masih belum fix ya jumlah per TPS atau pemilih itu per TPS berapa nanti. Ada kalau yang masih pakai yang lama kalau nggak salah 800, tapi kita lihat di berita anggota KPU RI itu kalau nggak salah nanti
wacananya akan ke 601 per TPS ya, per TPS. Jadi kita tunggu aja informasinya. Nah, nanti biasanya waktu pemanggilan TPS terpilih itu ya nanti diinformasikan juga untuk sebagai perkiraan jumlah TPS ada berapa yang di setiap desa itu, teman-teman. Next, berikutnya nanti akan di tahapan, kalau nanti kita udah terpilih sebagai PPS, nanti juga ada tahapan berhubungan dengan tadi pemutakhiran data. Nah, kita nanti akan diberikan wewenang untuk membentuk Pantarli. Ini berdasarkan pengalaman yang kemarin. Nanti detail dari tahapan fix di pilkada belum tahu juga, teman-teman, tapi ini gambaran yang pemilu kemarin 14 Februari kemarin ya. Jadi setelah PPS terpilih, kita dipanggil untuk mengumpulkan atau dikumpulkan, kemudian diberikan data per desanya, pemilih per desa untuk perkiraan jumlah TPS. Nah, kemudian tadi pembentukan Pantarli, setelah kita dapat kira-kira satu desa itu berapa TPS yang nanti akan terbentuk, maka kita akan membuat atau mengumumkan penerimaan atau rekrutmen Pantarli. Nah, Pantarli itu apa? Petugas pemutakhiran data pemilih ya. Jadi nanti kalau nanti suatu desa itu misalnya ada 15 TPS, berarti kita akan mencari sebanyak 15 TPS untuk masing-masing TPS itu. Apa tugas Pantarli? Nanti melakukan pencocokan dan penelitian, atau istilahnya apa kemarin, coklit ya, pencocokan dan penelitian. Nah, kalau kemarin waktu di pemilu ada aplikasinya, misalnya aplikasi apa tuh, coklit ya, aplikasinya lupa tadi namanya, kira-kira fungsinya tadi untuk pencocokan dan penelitian secara digital. Kemudian nanti hasil dari pencoklitan itu dari Pantarli akan keluar data pemilih perbaikan atau DPP ya. Jadi dari potensial itu nanti akan diperbaiki atau hasilnya adalah data pemilih perbaikan. Kemudian setelah data pemilih perbaikan, nanti akan tahapan berikutnya adalah menetapkan PPS ya, daftar pemilih sementara yang akan diinformasikan ke PPK, kemudian nanti PPK ke kabupaten. Daftar pemilih sementara, kemudian daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Nanti kalau ada masukan-masukan lagi atau yang belum ke data, nanti kita sebut perubahannya daftar pemilih sementara hasil perbaikan, sampai dengan terakhir yaitu nanti daftar pemilih tetap atau DPT. Nanti ini saya berdasarkan pemilu kemarin ya. Nanti kalau istilahnya di pilkada ini peraturan atau info dari KPU-nya ada perbedaan ya, mungkin nanti bisa diinfokan. Tapi kira-kira sebagai bahan, tadi saya bilang ya, sebagai bahan wawancara juga, misalnya teman-teman apalagi yang kemarin sudah berpengalaman mungkin bisa menyampaikan sedikit pengetahuannya nanti pas wawancara. Daftar pemilih tetap tadi ya, sampai terakhir buat daftar pemilih tetap. Oke, nah itu tentang kegiatan setelah nanti teman-teman dilantik sebagai PPS ya. Pelantikan tadi kira-kira tanggalnya juga belum diinfokan. Kalau nanti sudah terpilih ya, nanti kita ngikutin aja, biasanya sih PPS ngikutin. Oke, yang kedua informasinya adalah info honorarium. Nah, jadi ketika teman-teman udah fix terpilih menjadi anggota PPS, berarti teman-teman akan berhak mendapatkan honorarium. Berapa sih teman-teman? Atau apakah udah ada yang tahu? Nah, kita acuannya adalah berdasarkan keputusan KPU nomor 472 tahun 2022. Itu berarti udah lama, udah 2 tahun yang lalu. Jadi sama peraturannya tentang honorarium ada di peraturan KPU itu. Oke, saya klik ya di sini. Kita buka biar lebih jelas. Oke, kita klik. Teman-teman nanti juga saya share ya keputusan KPU nomor 472 tahun 2022 tentang satuan biaya masukan lainnya diumumkan KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota dalam rangka tahapan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024. Oke, kita langsung yang paling bawah aja tentang honorarium yang di lampiran lampiran 1 itu untuk pemilihan umum ya, pemilihan umum ya teman-teman. Kalau sekarang berarti kita di pilkada ada di lampiran kedua. Mana? Lampiran kedua. Lampiran 1 mana sih?
Oh, lampiran 2 ini, lampiran 2 ya, lampiran 2 honorarium tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota, wakil wali kota. Nah, ini teman-teman, ini sih paling atas, kita langsung masuk ke PPK ya. PPK itu nanti ketua 2.500. Oh, ini berarti sama waktu di pemilu ya teman-teman ya. Waktu pemilu presiden dan legislatif juga ini. Ketua 2.500, anggota itu 2,2, sekretaris 1.850. Ada di sini teman-teman. Jadi untuk PPS juga sama nih. PPS juga sama 1,5, 1,3. Nanti kalau yang jadi yang pantar nih, petugas pemutahiran data pemilih orang per bulan, nah 1 juta teman-teman ini ya. KPPS. Nah, KPPS mungkin yang ada perubahan nih kalau di pemilu kemarin itu, kalau nggak salah, coba kita lihat sini aja. 1 juta ya. KPPS itu 1.200.000, anggota 1.100.000, pengamanan TPS 700. Nah, kalau nanti di pilkada ini karena mungkin lebih nggak terlalu berat atau nggak terlalu banyak ini ya, karena kan hanya pemilihan gubernur dan bupati. Nah, ketua PPS KPPS itu 900, anggota 850, pengamanan TPS 650. Ini ada santunan juga. Nah ya, mudah-mudahan semuanya terinformasikan ya teman-teman ya, tentang besaran honorarium atau gaji seorang PPK, PPS, kemudian Pantarli, KPPS, dan satuan pengamanan atau pengamanan di TPS. Oke, terima kasih. Selamat nanti kalau buat yang mau melakukan wawancara, moga-moga semuanya bisa lulus atau pilihan terbaik ya, terbaik secara fair. Terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.